Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Creative Angel bersama saya Leo. Di video kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat infinity zoom seperti yang tadi. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Pertama, kita pergi ke media area lalu impor file. Di sini, saya akan mengimpor 4 gambar dan 1 video footage. Perlu saya jelaskan kepada teman-teman bahwa gambar yang nanti digunakan harus memenuhi 2 syarat utama, yaitu yang pertama mempunyai fokus berbentuk kotak atau bulat supaya nanti kita punya tujuan yang jelas sewaktu melakukan zoom. Misalnya pada gambar ini yang saya akan gunakan, di sini saya akan fokus ke salah satu bingkai foto di sini, atau pada gambar yang ini. Saya nanti akan fokus pada lensa kamera yang berbentuk bulat ini. Nah, yang kedua, tidak memiliki unsur warna hijau, seperti yang saya contohkan pada gambar ini. Di sini terlihat ada vas bunga dengan daun yang berwarna hijau. Hal ini karena nanti kita akan menggunakan teknik green screen. Jadi, tidak boleh ada warna hijau lain kecuali titik fokusnya. Oke, begitu ya. Nanti saya akan lanjutkan lagi penjelasannya. Selanjutnya, kita akan pergi ke File, lalu pilih Project, Setting. Kita atur aspek rasionya 16:29, resolusinya 1920 x 1080 dan FPS-nya 25. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, kita kembali lagi ke media area. Jika semua bahan sudah siap, pertama kita tarik dulu gambar yang pertama ke timeline di track 1. Lalu kita pergi ke sample color, lalu pilih warna hijau seperti yang ini. Dan tarik ke timeline di track yang kedua tepat di atas gambarnya. Kemudian kita pergi ke preview, lalu kita perkecil kotak hijaunya ini ke arah yang mau kita fokuskan zoomnya nanti. Di contoh yang saya berikan ini, saya akan fokus ke bingkai foto yang ada di tengah ini nih. Saya akan atur agar kotak hijau ini berada di dalam bingkai fotonya, dan saya akan buat supaya rapi dan terlihat lebih realistik. Selanjutnya, kita bisa klik snapshot yang ada di sini agar mengeluarkan gambar screen-nya di media area. Lalu kita bisa hapus gambar dan sampel color yang ada di timeline. Nah, ini kan contoh fokus yang bentuknya kotak. Sekarang saya mau tunjukkan kepada teman-teman fokus yang berbentuk bulat seperti yang ini nih. Saya akan tarik ke timeline, lalu pergi ke title dan pilih title apa saja yang penting, transparent title. Lalu tarik ke timeline di track yang kedua. Kemudian double klik untuk masuk ke pengaturannya. Lalu masuk lagi ke advance. Kalau sudah, pertama kita akan hapus semua huruf yang ada di sini. Kemudian kita akan tambahkan shape dengan klik tanda yang seperti ini di atas ini. Dan pilih yang bentuknya bulat. Kemudian kita klik di shape yang berada di dalam preview ini, lalu kita ke sebelah kiri ini untuk menghapus hurufnya lagi. Kemudian kita pergi ke bawah, kita cari shape fill, lalu ganti warnanya menjadi hijau seperti ini. Kalau sudah, sesuaikan shape-nya supaya bisa pas dengan lensa kameranya. Kalau sudah, klik OK. Nah, seperti itu contohnya. Sekarang teman-teman bisa membuat hal yang sama untuk semua gambar lainnya yang akan kita gunakan, seperti ini. Oke, kalau semua gambar sudah kita beri fokus berwarna hijau, nah sekarang
Karena saya menggunakan satu footage dan 4 gambar, maka saya akan menambahkan 4 track video lagi. Kita pergi ke tanda 2 kotak dengan plus di tengahnya ini, lalu pilih Open Track Manager. Lalu kita bisa memasukkan angka 4 di sini, di atas sini, karena kita akan menambahkan 4 track baru. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan susun bahan-bahan ini ke timeline seperti ini. Pertama, kita tarik gambar pertama ke track 5. Lalu pergi ke crop and zoom dan pilih pan and zoom. Selanjutnya, klik kotak N yang ada di tengah. Lalu pergi ke ujung kotak N ini dan tarik perkecil. Lalu pindahkan ke fokus berwarna hijau yang sudah kita tentukan tadi. Kita bisa atur agar sesuai dengan fokusnya. Kita harus memastikan bahwa rasio yang digunakan 16.29 di sini. Kalau sudah, klik OK. Lalu tarik lagi gambar yang kedua di track 4. Dan kita tarik sampai ke detik ke-10 yang ada di sini. Selanjutnya, arahkan garis vertikal merah di detik ke-4, lalu kita kunci dulu gambar di track yang kelima, kemudian klik gambar di track yang keempat, lalu potong. Lalu klik di potongan yang sebelah kanan dan pergi ke crop and zoom, lalu pilih pan and zoom. Selanjutnya klik kotak N yang ada di tengah, lalu pergi ke ujung kotak N ini dan tarik perkecil, lalu pindahkan ke fokus yang tadi sudah kita tentukan. Dan kita juga harus memastikan bahwa rasio yang akan kita gunakan 16.29. Kalau sudah, klik OK. Lalu tarik lagi gambar yang ketiga di track 3 dan kita tarik sampai ke detik yang ke-15. Sampai ke detik 15 di sini. Selanjutnya, kita kunci dulu gambar di track yang keempat, lalu arahkan garis vertikal merah ini ke detik ke-9. Lalu klik dulu gambar di track yang ketiga dan potong. Lalu klik di potongan sebelah kanan ini dan pergi ke crop and zoom, lalu pilih pan and zoom. Selanjutnya klik kotak N di tengah, lalu pergi ke ujung kotak N ini dan tarik perkecil, lalu pindahkan kotaknya ke fokus berwarna hijau yang tadi sudah kita tentukan. Kita sekali lagi harus memastikan bahwa rasio yang kita gunakan di sini 16.29. Kalau sudah, klik OK. Nah, berikutnya kita tarik lagi gambar yang keempat di track yang kedua dan kita tarik sampai ke detik yang ke-20 di sini. Selanjutnya, kita kunci dulu gambar di track yang ketiga, lalu arahkan garis vertikal merah ke detik 14. Oke, lalu klik gambar di track yang kedua dan potong. Lalu klik di potongan yang sebelah kanan dan pergi ke crop and zoom, lalu pilih lagi pan and zoom. Selanjutnya klik kotak N yang ada di tengah ini, lalu kita bisa atur lagi agar sesuai dengan fokusnya. Lagi-lagi kita harus memastikan bahwa rasio yang kita gunakan di sini 16.29. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita pergi ke media area, lalu double klik di video footage ini sehingga keluar tampilannya di preview sebelah kanan ini. Lalu kita klik snapshot agar keluar gambar screen-nya di media area. Berikutnya kita tarik gambar video footage ini ke timeline di track 1. Lalu tarik dan lebarkan sampai detik yang ke-19. Selanjutnya kita tarik lagi video footage-nya ke track 1 di sebelah kanan gambar footage-nya tadi.
Selanjutnya, kita buka semua kunci yang ada di track yang ketiga, 4, dan yang kelima. Kita buka semua kuncinya supaya nanti kita gampang merubah-rubahnya lagi. Oke, kalau sudah semuanya, sekarang kita perhatikan. Di setiap track, kita sudah punya 2 bagian seperti ini. Langkah selanjutnya, kita pergi ke track yang kelima, lalu double klik di gambar klip pada timeline ini untuk mengeluarkan kotak settingnya. Lalu pergi ke chroma key dan klik kotak yang ada di sini sampai berubah menjadi tanda centang seperti ini. Nah, sekarang lakukan hal yang sama untuk semua potongan klip atau gambar di timeline ini, kecuali untuk track 1 yang isinya video footage dan gambarnya. Oke, kalau sudah teman-teman lakukan semua, sekarang teman-teman bisa menggunakan background apa saja dan tarik ke timeline. Kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari video ini, silakan klik subscribe dan klik bell untuk mendapatkan update jika saya mengeluarkan video baru. Komen jika Anda ingin bertanya atau menanggapi sesuatu tentang video ini. Thanks and be creative. Always.